Reka menatapnya, siapa namamu? Haha. Pria itu tertawa, namaku Jonathan, apakah kamu mau catat namaku juga? Reka mengangguk, lalu dia pun mencatat, Jonathan si Dragon Group. Haha, berani. Sini, minum bersama. Jonathan langsung habiskan minumannya. Reka pun tuang isi gelasnya ke baskom seperti tadi, sesudah itu, dia baru minum. Lalu, terdapat seorang wanita bangkit, Reka, sudah lama tidak jumpa, tidak tahu apakah kamu masih ingat aku yang semeja denganmu. Karena kita adalah teman semeja, aku juga bersulang padamu. Reka menatap wanita itu, Mari. Mari berkata, kamu masih ingat aku, sungguh merupakan kebanggaanku. Sekarang aku ikut Felicia kerja. Kamu masih ingat Felicia? Pada saat itu, kamu masih pernah tulis surat cinta ke dia. Mengatakan Felicia, mereka semua pun tampak bersemangat. Felicia sekarang kerja apa? Iya, hari ini kok dia tidak datang. Mari berkata, sekarang Felicia adalah manajer penjualan cabang Hotel Kingsley, dia masih punya saham Kingsley. Felicia sangat sibuk, nanti dia akan datang. Reka, temani aku minum, aku akan jodohkan kamu dengan Felicia. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Siapa itu Felicia? Siswi paling cantik pada saat itu. Sekarang masih punya saham Kingsley, sungguh kaya. Menantu yang andalkan istri, mau kejar Felicia, sungguh tak tahu diri. Reka pun mencatat nama, Mari. Sesudah itu, Reka pun tuang segelas miras itu ke baskom lagi, dan tuang ulang lagi. Draven menghentikan Reka, kok Reka, aku bantu kamu minum, kamu tidak boleh minum lagi. Reka berkata dengan sambil tersenyum, tenang saja Draven, aku baik-baik saja. Reka mengangkat kepala, dan langsung menghabiskannya. Dalam waktu yang singkat, mereka semua pun bersulang segelas miras ke Reka. Hanya terdapat dua wanita yang tidak bersulang ke Reka, karena mereka berdua tidak ingin berbuat jahat dengan Mas Hita. Setiap ada yang ingin bersulang ke dirinya, Reka akan catat nama mereka dulu, dan tuang miras yang ada di gelasnya ke baskom, setelah itu, dia baru minum. Sekarang, baskom itu sudah penuh, ini juga menandakan bahwa Reka sudah minum miras sebaskom. Wajah Reka tampak memerah, dia tampak sangat bahaya, dan akan tiba-tiba pingsan. Hati Mas Hita berbunga-bunga. Sampai saat ini, rencana dia berjalan dengan lancar, bahkan masih di luar dugaannya. Mas Hita mengangkat gelasnya, dan berkata, Draven, bagaimanapun kita ada suami istri, kita juga harus minum. Tentu saja, kamu tidak boleh minum, aku juga tidak akan paksa kamu, jika tidak kamu suruh Reka bantu kamu minum. Suasana di sana pun menjadi ribut. Kondisi apa? Draven dengan Mas Hita adalah suami istri. Sial, sampah seperti Draven ada kualifikasi apa untuk tidur bersama dengan dewi mereka. Memikirkan Mas Hita pernah ditiduri oleh pria ini, mereka semua pun merasa jijik. Mereka semua menatap Draven, dan seolah-olah seperti ingin makan dia. Sial, dasar sampah, kamu pasti harus minum. Mas Hita bersulang padamu itu karena dia hargai kamu, kamu jangan tak tahu diri, tidak minum juga boleh, suruh Reka bantu kamu minum. Draven merasa tidak berdaya, dia pun berkata dengan mata yang memerah, oke, aku minum, aku minum. Reka menghentikan Draven, Draven, tidak boleh minum. Jika kamu minum, harga dirimu akan diinjak mereka. Jezi memakinya, jika tidak minum, nyawamu akan hilang. Mau harga diri atau nyawa, pilih sendiri. Reka menatap Jezi dengan sambil tersenyum dingin, lalu dia pun gambar X yang besar di nama Jezi. Reka tuang mirasnya ke baskom lagi, setelah itu dia pun berkata, aku bantu Draven minum. Reka pun langsung menghabiskannya. Pada detik ini, Reka sudah minum miras sudah hampir sebanyak 2 kilo. Reka terhuyung-huyung, dia terjatuh, dan pingsan di sana. Kak Reka, kamu kenapa? Draven ketakutan, lalu dia pun menepuk punggung Reka. Mas Hita merasa lega. Akhirnya sampah ini pingsan juga, saatnya masuk ke rencana selanjutnya.
Mas Hita melambaikan tangannya, dan suruh mereka semua untuk diam. Draven, katanya kamu kena kanker. Draven menundukkan kepalanya, tidak ada hubungan dengan kamu. Mendengarkan ini, mereka semua pun tidak tertekan seperti tadi lagi. Kenapa jika pria ini pernah tiduri Mas Hita? Bukannya harus mati juga. Hanya saja sampah seperti ini, mati 10.000 kali juga tidak berkualifikasi untuk mencemari Mas Hita. Mas Hita berkata, siapa yang bilang? Jika kamu mati, siapa yang mau obati anak kita? Kedepannya siapa yang mau rawat dia? Sekarang aku berikan satu kesempatan ke kamu, gunakan nyawamu untuk jamin masa depan Rina. Mengenai masalah anak perempuannya, Draven pun bertanya, apa maksud kamu? Mas Hita meminum mirasnya, kamu lompat dari lokasi konstruksi Lovelicity, aku bisa jamin Rina akan hidup bahagia seumur hidup ini. Mas Hita sudah berdiskusi dengan Bane. Jika Draven mati di lokasi konstruksi Lovelicity, mereka akan jadikan sana sebagai tempat pembunuhan, dan jadikan mereka sebagai kambing hitam yang dorong Draven ke bawah. Nanti proyek Lovelicity akan gagal, mereka juga harus bertanggung jawab. Apa? Draven mengangkat kepalanya. Wanita ini kenapa begitu kejam, menginginkan nyawa dirinya. Draven bergumam dingin, jangan harap. Oh ya, Mas Hita tersenyum dingin, aku harap kamu tidak nyesal. Sambil ngomong, Mas Hita mengeluarkan HP-nya, dan telepon Bane. Bane pun langsung mengangkatnya, Mas Hita, gimana kondisi sana? Mas Hita berkata, sudah beres semua, tinggal selangkah lagi. Kak Bane, Rina di mana? Suruh Rina ngomong. Suara tangisan Rina pun terdengar, ayah, aku mau ayah, aku mau digendong ayah. Rina diculik. Draven mengangkat kepalanya, kedua matanya tampak memerah, Rina, kamu menculik Rina. Draven ingin meraih HP Mas Hita. Mas Hita pun berhasil menghindarinya, dia mengangkat kakinya, dan Draven pun terjatuh ke bawah, bahkan dua giginya patah. Draven tidak mempedulikan rasa sakitnya, dia bangkit, dan berteriak, Mas Hita, itu adalah anak kandungmu, kamu mana boleh perlakuin anakmu dengan seperti ini. Mas Hita berkata dengan dingin, mungkin aku akan lakukan ini, Bane yang menculik Rina. Sekarang aku lagi selamatkan Rina. Jika kamu mati di lokasi konstruksi, aku sudah bisa selamatkan Rina. Oke, aku mati. Draven meraih botol miras yang ada di samping, dan memecahkannya. Dia mengambil serpihan kaca itu ke depan lehernya, beritahu dia, sekarang aku akan bunuh diri, suruh dia lepaskan Rina. Mas Hita berkata, mati di sini juga tidak berguna. Kamu masih ada 10 menit untuk pergi ke lokasi konstruksi, jika lewat 10 menit, tidak peduli kamu sudah mati atau belum, aku juga tidak berani jamin orang itu akan bunuh Rina atau tidak. Draven merasa putus asa, dia merasa tidak berdaya. Draven berlutut di bawah, dia menangis dengan sambil memegang kepalanya, aku tak guna, aku adalah sampah, aku sudah salah ke kalian semua. Satunya adalah anak perempuan yang hidup bersama dia, satunya lagi adalah teman baiknya. Draven tidak tahu harus pilih apa. Adegan ini pun membuat mereka semua merasa was-was. Mereka tidak sangka, Mas Hita adalah wanita yang begitu kejam. Gunakan anak kandung sendiri untuk ancam mantan suami bunuh diri. Seekor harimau saja pun tidak akan makan anaknya. Mas Hita, sudah keterlaluan. Ada yang membujuknya dengan pelan, Mas Hita, udah, lagian, anak kalian tidak salah. Diam kamu. Mas Hita memakinya, kamu tidak punya hak untuk ngomong di sini. Hanya saja ada beberapa wanita yang tidak tega melihat adegan ini, mereka pun beranikan diri untuk bujuk Mas Hita. Jezi juga memaki di sana, sampah seperti Draven sudah cemari dewi kita, kalau dia mati 10.000 kali juga tetap tidak cukup. Anak perempuan dari sampah ini, harusnya adalah sampah juga, kenapa kalau dia mati? Mereka pun tak berani ngomong lagi, dan terdiam. Mas Hita membuka sebotol miras, dan tuang ke kepala Draven, Draven, kamu tahu tidak? Saat mikirin aku pernah tidur dengan kamu,
aku merasa jijik sampai ingin muntah. Jika kamu mati, aku akan merasa nyaman. Sekarang kamu masih ada 9 menit. Gunakan nyawamu untuk ganti nyawa Rina. Draven tiba-tiba tertawa, haha, Mas Hita, kamu merasa aku tidak tahu apa yang kamu pikirin di dalam hati. Kamu ingin manfaatin kematianku dan jadikan Reka sebagai kambing hitam. Reka adalah sosok yang baik, dia sudah pernah lalui kehidupan yang sangat derita. Aku tidak akan biarin dia jadi kambing hitam. Mas Hita berteriak dengan marah, kalau gitu, kamu lihat Rina mati saja. Draven berkata, mati saja, jika mati juga bagus. Anakku, bukannya kamu mau ibu? Kalau gitu kita bertiga jumpa di alam sana saja. Rina, jangan salahin ayah, kita tidak boleh jadiin orang lain sebagai kambing hitam. Draven bangkit, dan berjalan mendekati Mas Hita. Mas Hita mundur ke belakang, kamu mau apa? Draven, jika aku mati, aku mau bawa kamu. Draven baru hendak beraksi, suara tepuk tangan yang meriah pun terdengar. Suara tepuk tangan dalam suasana seperti ini, semua orang pun menatap ke sana. Reka yang sedang tepuk tangan. Reka sudah bangun. Sebenarnya, Reka tidak pingsan. Saat Reka berada di perbatasan selatan yang penuh dengan salju, dia pun sering minum Jack D untuk cari kehangatan. Anggur putih tadi sama sekali bukan apa-apa bagi Reka.